Ta'aq dung dung, ta'aq dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi kegiatan di rumah, semoga dengan cerita ini bisa menghibur dan sekaligus bisa mendapatkan barokah dari cerita ini, karena cerita ini dari alimil ulama. Guru saya pernah bercerita pada saat beliau membaca kitab Duratun Nasihin. Diceritakan itu, ceritanya itu berjudul Malaikat Ijrail lagi galau. Woi, galau. Galau itu ketelimbang bin kebingungan gitu. Malaikat Ijrail bingung dengan catatan yang dia bawa. Begitu. Ceritanya ini diawali dari rumahnya Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadian Kanjeng Nabi Sulaiman ini di rumahnya itu kedatangan tamu. Assalamualaikum ya Nabi Allah Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuran masuk. Ya Nabi Sulaiman, saya kangen dengan beliau, saya ingin berjumpa dengan beliau. Semoga saya ini datang bersilaturahmi ke beliau dapat keberkahan yang tersendiri. Gitu kata tamu tersebut kepada Nabi Sulaiman. Duduk dulu. Lalu si tamu ini dipersilahkan duduk oleh Kanjeng Nabi Sulaiman. Setelah duduk ngobrol dari A sampai Z, ngobrol Kanjeng Nabi Sulaiman dengan tamunya ini. Setelah itu Kanjeng Nabi Sulaiman melihat tamunya itu agak kebingungan. Kenapa kamu? Enggak nih Kanjeng Nabi Sulaiman, saya perhatikan ada orang yang berdiri di tiang rumah Kanjeng tuh. Selalu memperhatikan saya itu Kanjeng Nabi Sulaiman. Kalau boleh tahu itu tuh siapa sih? Lalu dijawab oleh Kanjeng Nabi Sulaiman. Oh itu tah. Iya. Itu malaikat Ijrail. Oh, malaikat Ijrail. Kalau nggak salah malaikat Ijrail itu yang tugasnya mencabut nyawa kan? Iya betul. Waduh. Bagaimana ini? Emangnya kenapa? Kenapa? Aduh Kanjeng Nabi Sulaiman, kayaknya saya ini nggak enak perasaan banget sih Kanjeng Nabi Sulaiman. Ya kenapa? Udah gini aja Kanjeng Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman kan punya pasukan yang berbagai macam-macam warna itu Kanjeng Nabi Sulaiman. Terus? Tolong sih pindahin saya dari negara sini ke negara tetangga dengan pasukan Kanjeng, yaitu pasukan angin. Oh itu tah. Iya aja. Bisa dipertimbangkan itu. Lalu Kanjeng Nabi Sulaiman memanggil pasukan. Angin. Iya Kanjeng. Ini nih bawa nih tamu saya nih ke negara tetangga. Siap Kanjeng. Dengan sekejap mata tamu pun udah berpindah tempat ke negara tetangga. Begitu. Berselang 15 menit
berselang 3 menit. Lalu yang tadi berdiri itu mendekati, lalu yang berdiri itu menghilang. Enggak, ge. Setelah si tamu itu pergi, itu yang berdiri tadi juga udah nggak ada, gitu. Singkat cerita, selang 3 menit, lalu malaikat Ijrail itu bertamu lagi ke kanjeng Nabi Sulaiman, begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih kanjeng. Terima kasih gimana? Oh iya, tadi saya memperhatikan kamu itu Ijrail, kayak orang kebingungan, kayak lagi kebingungan. Iya kanjeng, aduh pusingnya tuh di sini kanjeng. Emangnya kenapa? Kayak kebingungan kayak gitu, kata kanjeng Nabi Sulaiman. Enggak, soalnya si makhluk yang tadi tuh, tamunya kanjeng Nabi Sulaiman tuh, dalam catatan itu, makhluk itu matinya jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, tempatnya di anu, detik ke anu, waktunya kan udah mepet, tapi kenapa si makhluk ini masih bertamu saja ke rumahnya kanjeng Nabi Sulaiman, sedangkan dicabut nyawanya itu bukan di sini. Begitu. Saya bingung apakah catatan ini gimana gitu, kata malaikat Ijrail. Pas saya memperhatikan sambil kebingungan dengan kebingungan saya itu, lalu si tamu ini menghilang dengan prajurit kanjeng. Oh, ini jawabannya. Dengan seketika pun saya udah ada di sana dan mencabut nyawa tamu dari kanjeng Nabi Sulaiman tersebut, tamunya. Jadi saya ketebak. Waduh, pusing. Saya takut dengan tugas ini kalau tidak tepat akan waktu. Saya takut sekali. Gitu. Jadi ceritanya itu malaikat Ijrail galau dengan tugasnya yang dia bawa. Intisarinya, yang namanya sekaratul maut itu nggak ada yang tahu, walaupun dia itu berpangkat malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail pun nggak tahu yang namanya maut dengan catatan yang dia bawa. Malaikat Ijrail hanya tahu mengerjakan tugas saja. Buktinya banyak sekali dari makhluk-makhluk terdahulu yang belum meninggal. Siapa itu? Yang pertama yang saya tahu itu yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Yang kedua Nabi Isa alaihi salam. Begitu. Jadi tetap semangat. Walaupun sekarang lagi dilanda virus corona, berdoa tetaplah, jangan disurutkan, tetap untuk berdoa untuk keselamatan, karena kesehatan, sakit, segala macam-macam apapun bentuknya, Gusti Allah yang mengatur segalanya. Hanya manusia yang harus bersabar, bertawakal, dan ikhtiar. Sekian ceritanya, semoga cerita yang akan datang bisa menghibur dan sekaligus bisa menambah wawasan tentang keislaman kita, sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.